Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Dery Rizky Pratama selaku mahasiswa KKN PPM UGM 2020 Desa Tanjung Jaya. Nah, di sini saya akan membersamai teman-teman dalam webinar mengenai akuntansi dasar yang nanti akan dibawakan oleh Saudara Romadhoni Muhammad Ikrom. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu bahwasanya akuntansi dasar merupakan ilmu dasar yang dapat diterapkan di berbagai pekerjaan. Setiap kegiatan kita memerlukan ilmu akuntansi, baik dalam berkegiatan perorangan maupun dalam korporasi. Nah, pada dasarnya akuntansi ini mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait, baik itu pribadi, investor, atau pemilik usaha. Nah, sebagai seorang pemilik usaha, memahami akuntansi dasar merupakan hal yang dapat membantu kita untuk mengontrol kondisi perusahaan kita. Nah, dengan memahami akuntansi dasar, pemilik perusahaan pasti lebih cermat dalam menjalankan usahanya karena perhitungan akuntansi dapat melihat kondisi performa perusahaan dan memprediksi langkah perusahaan ke depan. Bahkan jika kita bukan pemilik perusahaan ataupun IKM pun, memahami akuntansi dasar juga akan membantu kita untuk mengatur keuangan pribadi kita. Nah, sayangnya sebagian orang masih merasa kesulitan dalam menguasai akuntansi karena dinilai rumit, berbelit-belit, karena berkaitan dengan angka-angka dan beberapa rumus yang tidak pasti, sehingga harus digunakan sesuai kondisi. Nah, belajar akuntansi dasar membuat kita untuk mempelajari ilmu keuangan yang lainnya guna memahami akuntansi lebih lanjut. Dan sore hari ini akan kami sampaikan mengenai tips-tips tentang perhitungan akuntansi dasar yang akan dibawakan oleh Saudara Romadhoni Muhammad Ikrom. Kepada Saudara Romadhoni Muhammad Ikrom, waktu dan tempat kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Dewi yang telah memandu acara pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai acara malam hari ini. Saya Ramadhani Muhammad Ikram dari Perbankan UGM ingin belajar bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian dan para hadirin yang ada di sini mengenai dasar-dasar akuntansi untuk nah di sini kita kan tahu bahwa di Tanjung Jaya itu ada beberapa IKM. Nah, di sini saya ingin mengulas mengenai akuntansi-akuntansi dasar untuk pengelolaan transaksi di IKM-IKM yang ada di Tanjung Jaya. Nah, apakah kita bisa mulai hari ini? Saya ingin bertanya sedikit mengenai di IKM Tanjung Jaya itu sendiri. Sejauh mana IKM sudah melakukan pencatatan transaksi dari usahanya? Boleh Bapak atau Ibu yang bisa menjawab, sharing-sharing? Kebetulan nih saya belum ini Mas, jadi ingin tahu lebih jauh ini. Iya, berarti belum ya Pak ya? Iya belum, udah nggak sabar ini. Ya, baik. Udah diwakilin dari Pak Teddy untuk pernyataan tentang pencatatan akuntansi tadi. Nah, seperti halnya yang dijelaskan oleh Saudara Dery, bahwa akuntansi itu adalah merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah,
ini siapa yang bermanfaat? Bisa untuk investor, bisa untuk pemilik dari usaha kita atau perusahaan kita, terus bisa dari bagian manajemen. Nah, di sini mungkin akuntansi di sini akan bermanfaat bagi pemilik usahanya itu sendiri karena belum adanya uh, apa ya namanya pembagian tugas. Misal di kelompok IKM itu harusnya sudah memiliki susunan susunan organisasi dari kelompok IKM tadi. Misal ketua. Nah, ketua IKM itu bisa mengkoordinir dan bisa membaca laporan melalui petugas-petugas admin akuntansinya. Kemudian untuk menurut kegiatannya, itu kan tadi fungsi dan kegunaannya. Sedangkan kegiatan dari akuntansi itu adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengintisarikan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Jadi misal ada transaksi jual beli di IKM. Nah, itu kan pasti ada struk pembayaran, struk nota-nota pembelian dan lain-lainnya. Itu bisa kita masukkan ke dalam sistem akuntansi yang telah kita buat. Sehingga kita bisa melihat dan mencatat semua riwayat-riwayat transaksi 1 bulan sebelumnya. Yang dulu-dulu kita bisa membukanya kembali. Kemudian next, Rahma. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi mengenai akuntansi. Terus next. Nah, di sini pembagian akuntansi itu ada banyak macamnya. Itu bisa ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Nah, untuk kali ini IKM, mungkin kita bisa menggunakan pembagian akuntansi dalam aspek akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Nah, ini bisa dilakukan oleh para pengurus IKM itu sendiri untuk memanajemen dari usaha atau bisnisnya. Terus kemudian akuntansi keuangan. Di sini adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Nah, ini mungkin akuntansi yang dimaksud di sini adalah ketika kita bisa menghasilkan laporan-laporan keuangan atas hasil usaha-usaha kita selama mengelola usaha tadi. Seperti halnya laporan laba rugi, laporan arus kas, terus laporan perubahan modal, beberapa laporan keuangan yang bisa disajikan untuk investor, kreditor, dan Bapepam. Nah, investor tadi itu adalah kepentingannya ketika kita sebagai investor, saya ingin memberikan dana, stimulus dana kepada IKM, saya juga ingin punya imbal hasil dari dana yang saya tanamkan di IKM di Tanjung Jaya. Kemudian kreditor itu sendiri, sebagai seorang kreditor, saya dari bank, saya yang memberi kredit, saya harus harus mempunyai laporan-laporan keuangan kepada calon pengajuan kredit tadi. Misal, IKM Tanjung Jaya ingin melakukan pengajuan kredit untuk pengembangan usaha di bank X, bank saya. Nah, saya perlu dong untuk menganalisa prospek bisnis dari IKM Tanjung Jaya itu seperti apa. Jadi saya perlu membutuhkan
sangat membutuhkan analisis keuangan dari pemilik usahanya tadi. Kemudian selanjutnya, nah tadi yang manfaat, tolong diputarkan videonya. Nah di sini ya, berikut sudah merupakan manfaat-manfaat dari pencatatan akuntansi terhadap transaksi-transaksi usaha yang kita lakukan di usaha IKM tadi. Nah, tadi kan sudah disebutkan di video tadi juga bisa menghitung untuk besaran pajak kita yang harus kita bayar, karena dari situ kita catatan akuntansi kita bisa melihat laba dan rugi usaha kita itu seperti apa. Oleh karena itu catatan keuangan tadi bisa digunakan oleh petugas pajak untuk melakukan penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh usaha. Terus lain hal tadi untuk pengajuan kredit, terus kemudian untuk nah yang paling utama adalah perencanaan dari bisnis kita. Bisnis kita harus dilakukan perencanaan anggaran. Misal, pada bulan Juli ini kita ingin melakukan pemasaran dalam skala besar. Nah, kita harus menganggarkan beberapa biaya pemasaran yang harus kita akui beban di bulan ini. Yang pertama, mungkin dari anggaran itu kita bisa melihat dari realisasi dari rencana bisnis kita di akhir bulan nanti secara sistematis. Nah, lanjut untuk siklus akuntansi itu sendiri. Siklus akuntansi, next. Nah, untuk siklus akuntansi itu sendiri, pasti ada alurnya untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Yang pertama, terjadinya transaksi. Nah, ketika sudah terjadinya transaksi, itu akan harus ada bukti transaksi. Mungkin nota, mungkin kwitansi, mungkin dari laporan bank kita. Nah, kan kita juga bisa berjualan secara online. Oleh karena itu, kita bisa alternatif pembayaran secara online dan menggunakan laporan-laporan keuangan bank yang ada di riwayat rekening kita, riwayat transaksi itu bisa kita gunakan, kemudian kita catatkan ke jurnal-jurnal pembukuan, kemudian nanti akan terjadinya pengelompokan dari akun. Nah, jurnal itu adalah riwayat-riwayat transaksi yang kita lakukan ketika kita melakukan transaksi. Jadi ini adalah penggolongan pengklasifikasian dari transaksi-transaksi tadi ke dalam akun-akun yang sudah kita siapkan.
Misal akun kas, akun kasbank, beberapa akun yang telah kita siapkan di dalam sistem tadi. Kemudian dari jurnal tadi kita bisa kelompokkan lagi itu ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar ini fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan transaksi di jurnal secara apa ya namanya? Secara periodik 1 bulan itu dengan pengelompokan akun yang sama yang mempengaruhi akun-akun yang sama. Kemudian di neraca saldo di sini kita bisa mengetahui posisi dari aktiva dan pasifa kita. Aktiva itu harta, terus pasifa itu modal dan utang. Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, ketika kita melakukan transaksi, pasti ada misal kalau kita menyewa gedung atau kantor untuk usaha kita. Nah, kita bisa membayar sewa itu langsung di muka dengan misal besaran sewanya adalah 6 juta per tahun. Nah, pas saat ketika kita bulan Juli, kita mengakui jurnal penyesuaian bahwa biaya sewa kita sudah terpakai segini. Oleh karena itu, harus dilakukan penyesuaian dari transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah mengenolkan atau menihilkan dari semua akun-akun yang telah kita lakukan. Kemudian akan menghasilkan sebuah laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah proses dari siklus akuntansi tadi. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di setiap pos-pos yang kita lalui tadi. Yang sudah saya jelaskan seperti halnya ini. Yang pertama adalah mencatat di bukti. Kemudian menjurnal. Menjurnal itu adalah kegiatan mencatat transaksi dengan akun-akun yang telah kita buat. Kemudian memposting, kemudian menyesuaikan buku besar, kemudian menyusun neraca saldo. Dan di neraca saldo tadi kita bisa mengetahui posisi harta kita, aset-aset kita, dan utang, kemudian modal kita. Kemudian habis itu ke nomor 6, itu adalah menyusun laporan keuangan dan menutup buku besar. Nah, ini adalah semua transaksi-transaksi yang tanpa worksheet. Sedangkan ini dengan worksheet. Ketika kita menggunakan worksheet, ini perbedaannya adalah worksheet tadi kita bisa gunakan dengan adjustment atau penyesuaian secara otomatis. Jikalau kita tanpa worksheet, kita tidak bisa melakukan worksheet tersebut adalah Excel. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah konsep entitas, di mana kita memandang dari siklus akuntansi usaha kita itu seperti apa. Misal sebagai pemilik itu bisa dengan konsep entitas terpisah. Konsep entitas terpisah itu bahwa perusahaan itu dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi semua transaksi-transaksi yang ada di perusahaan atau usaha
itu adalah murni transaksi usaha, sedangkan untuk pemiliknya memiliki pencatatan tersendiri untuk keuangan pribadinya. Kemudian di sini konsep entitas dari TJ itu adalah Tanjung Jaya, harta IKM itu adalah 10 juta. Nah, kepentingan dari selanjutnya. Nah, ini entitas. Nah, Tanjung Jaya ingin menginvestkan dananya 10 juta ke IKM. Harta IKM itu sendiri 10 juta, kepentingan Tanjung Jaya itu 10 juta. Jadi kayak Tanjung Jaya setor modal kepada IKM Tanjung Jaya. Oleh karena itu, modalnya IKM itu bertambah, kemudian kas Tanjung Jaya bertambah. Nah, selanjutnya, ketika ada orang ketiga yang masuk dalam usaha kita, mungkin kreditor. Kreditor itu adalah pemberi kredit kepada kita, pelaku usaha. Akan berubah posisinya. Yang pertama, harta. Harta yang disetorkan oleh Tanjung Jaya itu sebesar 10 juta. Kemudian kepentingan pemilik dari Tanjung Jaya 10 juta. Nah, karena ada orang ketiga yang masuk dalam lingkup usaha kita, yaitu kreditor, maka persamaan dari akuntansi kita menjadi 11 juta. Karena kreditor ini telah memberikan modalnya kepada IKM Tanjung Jaya sebesar 1 juta. Sehingga harta dari IKM Tanjung Jaya sebesar totalnya adalah 11 juta rupiah. Selanjutnya. Nah, di sini adalah persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva adalah aset-aset yang kita punyai, aset tetap, aset lancar, dan lain sebagainya, yaitu harta yang tadi. Sedangkan hutang adalah hutang usaha kita untuk pengembangan usaha, kemudian plus modal. Modal ini adalah bisa modal dari modal kita sendiri. Nah, modal ini bisa dibedakan menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari hutang atau pemberian hutang oleh pihak ketiga. Nah, apa sih contoh-contoh dari aktiva atau harta-harta kita? Itu pertama kas, piutang, dan gedung, perlengkapan, dan peralatan, dan sebagainya. Piutang usaha adalah transaksi kredit yang kita berikan kepada konsumen. Misal, IKM Tanjung Jaya melakukan penjualan secara kredit kepada konsumennya. Kemudian, hutang. Kewajiban yang menjadi beban perusahaan, yaitu hutang pembelian kredit, hutang usaha pihak ketiga, hutang modal berjalan, banyak hutang bisa dilakukan di bank, bisa dilakukan pembiayaan lain-lainnya. Kemudian modal itu bisa setoran modal oleh pemilik. Yang tadi dikatakan konsep entitas tadi, Tanjung Jaya menyetorkan modalnya kepada IKM Tanjung Jaya. Itu adalah setoran modal oleh pemilik. Misal dari TDM Works ingin menambahkan modalnya, mengembangkan usaha, maka TDM Works akan menyetorkan modal dan itu digunakan untuk pengembangan usahanya. Ini akan dicatat di transaksi-transaksi harian kita. Selanjutnya,
selanjutnya. Nah, di sini untuk gambaran dari penyetoran modal oleh pemilik tadi. Misal, transaksi kita adalah setoran pemilik. Maka yang bertambah dalam aktiva kita yaitu mempengaruhi akun dari kas kita. Kas kita bertambah 10 juta rupiah. Kemudian, apa akun yang terpengaruh dari transaksi kita lainnya, yaitu adalah modal. Karena pemilik menyetorkan modal, maka modal kita bertambah. Nah, modal kita bertambah 10 juta rupiah. Ini gambaran secara kasarnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa transaksi yang untuk contoh, biar kita bisa memahami transaksi-transaksi apa yang dapat mempengaruhi akun-akun yang telah kita siapkan nanti di dalam sistem akuntansi di Excel. Nah, di sini misal, tadi kan setoran pemilik sudah, kemudian pinjam uang 1 juta dari bank misalnya. Berarti bertambah 1 juta di kas. Kemudian, apalagi yang bertambah? Berarti kalau kita hutang, apa yang bertambah? Hutang kita bertambah dong. Berarti tambah 1 juta. Kemudian dari transaksi tersebut, kas kita posisinya berada sebesar totalnya adalah 11 juta rupiah. Yaitu atas terdiri dari utang usaha sebesar 1 juta dan 10 juta dari modal kita sendiri. Kemudian contoh lainnya, jual produk itu tunai, misal tunai sebesar 600.000, maka di sini kas kita akan bertambah 600.000. Kemudian apa yang mempengaruhi dari kas tadi dan pasangannya? Ketika kas bertambah, apa yang bertambah selain kas dari persamaan akuntansi tadi gitu. Terus yang pertama adalah modal. Modal kita bertambah 600.000. Oleh karena itu, kas kita dalam posisi sekarang adalah 11.600.000 yang terdiri atas hutang 1 juta dan modal kita sendiri 10.600.000. Kemudian jual produk bila secara kredit, misal. Nah, ketika kita kredit, harta itu ada beberapa, yaitu kas dan piutang. Nah, karena kita jualan kredit, uang kita belum masuk secara real ke kantong kita, maka kita akui transaksi tersebut sebagai piutang usaha, yang mana kita bisa tagih suatu saat terhadap konsumen yang kita berikan kredit. Kemudian, apa yang mempengaruhi dari transaksi tadi selain dari piutang, maka dari persamaan akuntansi yang bertambah adalah modal kita. Modal kita bertambah juga 2 juta. Oleh karena itu, dalam posisi ini, harta kita menjadi 13.600.000, yang mana terdiri dari kas sebesar 11.600.000, piutang usaha sebesar 2 juta, kemudian utang kita yang tadi, yang kita lakukan sebelumnya, sebesar 1 juta, kemudian modal kita bertambah menjadi 12.600.000. Kemudian untuk membayar gaji. Nah, gaji karyawan atau pekerja di IKM Tanjung Jaya bisa kita lakukan penggajian dari hasil-hasil penjualan kita. Nah, besar pembayaran gaji itu
bisa disesuaikan dengan HPP, harga pokok penjualan, dan lain sebagainya, dan tingkat keuntungan yang kita harapkan dari penjualan produk tadi. Misal, ini untuk membayar gaji karyawan sebesar 100.000. Maka dari itu, ketika kita membayar, berarti yang berkurang apa? Mungkin kas. Kas itu berkurang karena untuk membayar gaji sebesar 100.000. Kemudian karena kita mengeluarkan uang, maka modal kita juga berkurang karena kita untuk membayar gaji tadi 100.000. Oleh karena itu, posisi dari kas kita sebesar 11.500.000 dan piutang usaha kita karena belum dibayar, maka tetap 2 juta. Kemudian utang kita juga belum bayar, maka tetap jumlahnya 1 juta rupiah. Karena modal kita berkurang 100.000, maka menjadi 12.500.000. Nah, dalam suatu usaha pasti dong kita ingin menarik uang karena kebutuhan mendesak dan lain sebagainya, maka kita tarik itu uang dari usaha kita untuk keperluan pribadi kita. Maka dari itu, kita bisa melakukan transaksi penarikan atau PRIF dari usaha kita. Nah, contoh di sini transaksi menarik modal usaha kita sebesar 200.000. Maka dari itu, kasnya keluar dong. Kalau keluar berarti berkurang sebesar 200.000. Kemudian modal kita juga berkurang karena ditarik dan berkurang. Terus berkurang sebesar 200.000. Oleh karena itu, hasil dari posisi terakhir kita, kas sebesar 11.300.000. Kemudian karena piutangnya belum dibayar, masih tetap dengan besaran 2 juta. Kemudian utangnya karena kita belum bayar juga sebesar 1 juta. Kemudian modal kita berkurang 12.300.000. Selanjutnya, next. Nah, ini kita bisa langsung praktekkan ke ke Excel kita. Boleh ditayangkan? Nah, ketika kita sudah memahami dari persamaan akuntansi tadi, harta sama dengan utang pos modal, maka kita berlatih untuk memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi ke worksheet kita yang telah kita buat. Nah, untuk sebelumnya, Rahma boleh tolong dihapus itu data-datanya. Nah, itu semua. Nah, apakah ada relawan dari Bapak Ibu dari pelaku usaha IKM di Tanjung Jaya untuk didemonstrasikan di sini? Boleh tunjuk tangan atau ngomong? Halo, selamat malam Bapak Ibu. Siap. Mana Pak Teddy? Ayah. Pak Teddy ya? Oke. Kumaha Kak Samsudin? Ya, dari mungkin Rahma, Pak Teddy bersedia jadi relawan untuk didemonstrasikan. Nama IKM-nya TDM Works. Boleh dituliskan, Rahma? Nama IKM-nya TDM Works. Kemudian alamatnya Tanjung Jaya.
mohon Pak Teddy dimatikan mikrofonnya dulu. Siap. Terus kemudian Kabupaten Pandeglang. Akhir tahun buku, karena kita akuntansi ini yang kita buat ini adalah setelan untuk per bulan, maka akhir dari pembukuan transaksi di sistem kami di setiap akhir bulan, tanggal 31 Juli 2020. Nomor NPWP terserah, ketik apa. Kemudian petugas akuntansi bisa diisikan siapa Bapak bendahara dari TDE Works? Mohon maaf Pak Didi. Pastinya Teh Titin. Teh Titin ya. Teh Titin. Terus NIK-nya ditulis ngawur aja. Sama itu NPWP. Kemudian ketua kelompoknya Pak Teddy. Kemudian NIK terserah. Nah, ketika sudah kita melakukan input data dari transaksi homepage halaman muka ini, kita ini datanya sudah terekam dan nanti untuk pencetakan laporan-laporan keuangan sudah secara otomatis di situ. Kemudian kita lanjutkan ke PPT lagi, tolong Rahma. Nah, di sini kita bisa kan tadi kita sebutkan bahwa ada beberapa transaksi yang mempengaruhi akun-akun yang telah kita siapkan. Nah, setiap transaksi itu akan berpengaruh ke persamaan akuntansi yang tadi kita pelajari tadi sebelumnya. Kemudian Rahma, boleh di sebelumnya, maksudnya slide sebelumnya, di slideshow, tolong di slideshow. Kemudian selanjutnya. Nah, ini stop ya. Nah, dari misal contoh dari transaksi, jika perusahaan atau usaha IKM tadi membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Kalau boleh tahu akun yang berpengaruh terhadap dari transaksi tadi, yaitu adalah kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan kita bertambah senilai 100 juta. Maka boleh Rahma bantu tolong inputkan di jurnal. Tolong bantu inputkan di jurnal. Transaksi hari ini tanggal 28. Sudah?
Rahma, untuk transaksinya adalah pembelian kendaraan, uraian transaksi. Kemudian di akun debit itu ada kendaraan dengan akun. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk pencatatan di transaksi tadi. Sebelum kita melakukan pencatatan, boleh tolong di-sheet akun. Nah, kita bisa men-setting akun-akun yang kita perlukan untuk transaksi-transaksi dalam usaha kita. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin karena kita adalah usaha dagang, maka kita bisa menambahkan persediaan, kemudian pembelian bahan baku, kemudian lain sebagainya. Terus kalau untuk apa sih perbedaan dari jasa itu sendiri? Kalau jasa itu tidak ada akun harga pokok penjualan. Kemudian kalau usaha dagang ini di sini kita bisa custom dengan menambahkan akun harga pokok penjualan di aspek biaya dengan nomor akun 6011. Nah, untuk pemberian nomor akun ini tuh sebenarnya bisa semau kita sendiri, maksudnya dengan asumsi bahwa kita tahu dengan nomor akun tadi. Dengan urutan aktiva itu nomor 1, aktiva tetap itu turunan dari aktiva. Aktiva itu ada beberapa aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini diturunkan menjadi kode 100, kemudian bisa 1000 juga bisa, bergantung pemakaian kita dan pemahaman kita. Kemudian aktiva tetap turunan dari aktiva atau harta kita, itu kita bisa beri nomor akun 1200 karena itu turunan kedua dari aktiva. Kemudian kewajiban itu nomor 2. Kemudian kewajiban itu ada seperti halnya aktiva atau harta kita, itu dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu mungkin utang usaha dan lain-lainnya. Kalau kewajiban jangka panjang itu pinjaman dari bank untuk melakukan mungkin ekspansi usaha. Ekspansi itu adalah mengembangkan usaha, membuat cabang dari usaha kita mungkin. Nah, itu perlu pendanaan dari bank, yaitu masuknya ke kewajiban jangka panjang. Nah, untuk ekuitas nomor 3, terus pendapatan itu nomor 4, terus biaya itu nomor 6. Nah, ini adalah urutan-urutan dari saldo normal dari persamaan akuntansi yang telah kita pelajari tadi. Nah, ini adalah akun normal dari setiap akun-akun yang ada di akuntansi, persamaan akuntansi. Jadi sudah paten gitu. Ini sifat normalnya dari semua akun tadi. Kemudian lanjut dari transaksi tadi, jurnal umum. Nah, di sini karena kita melakukan pembelian kendaraan secara tunai, maka akun yang bertambah di kendaraan tadi, akun kendaraan di nomor 1230 dengan kode akun normalnya adalah debit.
Maka dari itu, kita tuliskan di akun debit kita, di kendaraan, karena kendaraan kita bertambah sebesar 100 juta, maka debitkan dari transaksi tadi. 1, 2, 30. Sudah? Terus kemudian untuk mengkontras itu apa ya? Melawankan dari transaksi itu biar debit kreditnya itu seimbang, maka akun yang berpengaruh dari transaksi tadi adalah kas kita. Kas kita berkurang sebesar 100 juta karena kita membayar secara tunai. Maka uang kita keluar dari usaha kita untuk melakukan pembelian kendaraan. Nah, kita bisa dikreditkan, tolong, di akun kredit, di jurnal umum. Nah, itu diklikkan di nomor akun kas 110. Nah, untuk menguji dari kevalidan akun tadi, ini sudah ada rumusnya sendiri di dalam Excel. Ini tidak usah dihiraukan karena ini sudah secara otomatis. Kemudian kita masukkan angka besaran yang kita keluarkan untuk transaksi pembelian kendaraan tadi sebesar 100 juta. Tolong Rahmat. Sudah? Nah, debit kredit harus seimbang. 100 juta dan 100 juta. Nah, untuk merubah dari posisi transaksi jurnal umum tadi, kita bisa mengedrag atau menarik dari atas ke bawah untuk mengcopy dari rumus-rumus yang sudah kami buat di sini. Kemudian di sini deskripsi akun tinggal di-drag saja karena akan mengikuti sistem. Nah, untuk kegiatan di sini ini adalah mengkategorikan kegiatan yang ini gunanya untuk membuat laporan arus kas kita sehingga kita bisa mengkategorikan dari transaksi-transaksi yang kita lakukan yang melibatkan akun kas itu apa aja. Maka dari itu kita bisa klik tombol tadi adalah kegiatan pembelian karena pembelian di sini melibatkan kas kita keluar, maka harus dicatat di laporan arus kas kita nanti. Sudah? Ini keterangannya adalah arus kas keluar. Klik. Nah, sudah. Kemudian kita lihat dari penjurnalan kita ini bisa kita lihat di buku besar. Tolong digeser ke kiri. Nah, lagi itu. Terus klik nama akun, kode akunnya. Kendaraan kita, coba di akun tadi berapa akunnya? Kendaraan 1230. Diklik situ. 1230.
Nomornya 1230 bukan? Iya, 1230 kendaraan. Sudah nah, itu kita sudah melihat perubahan dari buku besar kita di akun kendaraan. Kendaraan kita sudah bertambah. Tadi kan sebelumnya ada saldo kendaraan kita sebesar 20 juta, terus kita membeli lagi kendaraan secara tunai sebesar 100 juta, maka perubahan dari saldo kendaraan kita sebesar 120 juta. Sudah bertambah itu. Kemudian untuk neraca lajurnya, boleh dicekkan? Nah, dari prinsip akuntansi itu adalah debit dan kredit itu harus seimbang. Seperti halnya hidup kita. Ketika kita bekerja di dunia, kita harus seimbang dengan akhiratnya. Nah, di sini terus di sini di kendaraan boleh dilihat akun kendaraan sudah pas sama. Kemudian tolong dibawahin, kecilin, bawahin sampai di hasil akhir. Nah, yang paling penting adalah melihat posisi dari semua akun-akun ini. Nah, ini harus seimbang dari transaksi tadi. Ke kanan tolong. Kanan lagi. Kanan lagi, Rahmah. Oh iya, udah. Nah, ini sudah seimbang semuanya. Nah, saya kembali ke akun. Akun. Nah, ini kas adalah cash dari uang tunai kita yang ada di usaha kita. Kas ini sebenarnya masih ada kas untuk tunai dan kas bank. Karena saya mendengar bahwa masyarakat Tanjung Jaya belum semua terakses dengan perbankan, maka belum saya buatkan akun kas banknya. Oleh karena itu, mungkin besok suatu saat kalau sudah semua bisa terakses dengan perbankan, sudah punya rekening bank dan lain-lainnya, bisa ditambahkan akunnya secara custom, bisa diubah di sini. Tapi ingat, dalam menambahkan akun di sini, pastikan bahwa kita memperhatikan tahapan-tahapan selanjutnya, karena ini sangat berhubungan dengan tahapan selanjutnya. Maka dari itu harus hati-hati dalam menambahkan akun, menambahkan baris di Excel ini. Nanti akan bisa merubah dari semua transaksi-transaksi yang tadi dan bisa membuat tidak seimbang. Tadi siang saya harus mencari satu persatu untuk menyeimbangkan ini, karena menambah akun dan tidak tidak memperhatikan tahapan selanjutnya. Kemudian di neraca lajur sudah tadi. Laba rugi tolong dong.
Kalau untuk laba rugi, untuk transaksi kendaraan tadi tidak berpengaruh terhadap laporan laba rugi ini. Saya ingin menunjukkan di laporan laba rugi paling bawah, tolong. Nah, di sini kenapa laba bersih usaha sebelum pajak? Nah, ini dari fungsi tadi sebuah akuntansi keuangan untuk pegawai pajak atau kita sendiri untuk menghitung besaran pajak kita. Nah, ini saya belum menambahkan di akun biaya beban pajak ya. Beban pajak. Nah, di sini harusnya ada penambahan beban pajak. Nah, nanti pengakuan beban pajak itu nanti ini perlu penyempurnaan lagi untuk sistem ini. Akuntansi mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian bawahnya tolong. Nah, di sini sudah secara otomatis sudah tertera nama kelompok, ketua kelompok tadi, Pak Teddy, dan itu bisa dipertanggungjawabkan untuk laporan-laporan dan segala kepentingan dari transaksi keuangan kita. Kemudian selanjutnya di neraca saldo, tolong. Sebentar ya. Boleh ditunjukkan di bagian akhir. Sebentar. Lihat. Nah, ini seharusnya seimbang antara aktiva dan pasiva. Namun di sini belum terjadinya keseimbangan. Mungkin ini nanti masih dilakukan perbaikan. Mohon maaf. Harus seimbang ini soalnya. Ya, mungkin bisa dilanjut di slide selanjutnya. Ke PPT lagi kembali. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu-Ibu? Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ardan seputar perhitungan dasar akuntansi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan langsung ataupun melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Iya, sedikit demi sedikit untuk mempelajari akuntansi Bapak Ibu. Mungkin bisa ditanyakan sampai sejauh ini. Lanjut. Apakah ada kebingungan? Ini Ardan, aku mau gimana? Sendiri ya. Jadi tadi ditunjukkan di Excel-nya bahwasanya ada neraca lajur dan ada neraca saldo
Waduh. Nah, itu Ya, coba iya nggak sih? Nah, ini ya benar-benar. raja lajur dan raja saldo itu perbedaannya apa ya, Ardan ya? Oh ya, neraca lajur ini adalah melihat keseimbangan dari semua transaksi-transaksi yang tadi dan berpengaruh terhadap akun-akun yang terpengaruh. Misal di kendaraan tadi, kendaraannya adalah debit, kas itu kredit. Maka dari itu di sini harus bisa menampilkan lajur itu adalah jalurnya, alur dari transaksi kita itu masuk kemana aja gitu. Terus sedangkan neraca saldo ini adalah memberikan gambaran keseimbangan antara harta kita dengan modal kita, gitu. Jadi kita bisa melihat posisi harta kita itu sebesar berapa karena transaksi tadi, kemudian posisi modal kita seperti apa gitu. Akibat dari transaksi pembelian kendaraan tadi, begitu. Oke. Kemudian saya mau bertanya lagi, Ardan. Iya. Dalam satu periode akuntansi yang tadi dijelaskan Ardan itu, hasilnya atau output dari perhitungan akuntansi selama satu periode itu apa ya, Dan ya? Ya, untuk output dari penghitungan akuntansi tadi bisa laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa digunakan untuk penghitungan besaran pajak kita terhadap negara, kemudian bisa memberikan informasi terhadap investor bahwa kinerja dari usaha IKM kita itu untung atau rugi, sehingga bisa menarik ketertarikan investor untuk menanamkan modal, memberikan permodalan kepada IKM-IKM di Tanjung Jaya. Terus laporan arus kas di sini kita bisa arus kas, tolong ditampilkan. Nah, di laporan arus kas ini, output yang kedua ini adalah mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas-kas kita, baik itu kas masuk dan kas keluar. Nah, kan saya juga dengar bahwa banyak masyarakat di sana dan terutama orang-orang di luar sana dalam menjalankan usahanya, terkadang misal kita punya uang 50 juta untuk usaha ini, kok tiba-tiba habis, itu buat apa ya gitu. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengetahui transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas kita, uang kas kita, baik itu uang tunai dan uang di bank. Jadi kita bisa mengetrack atau menelusuri dari riwayat transaksi tadi, baik itu kas masuk dan kas keluar. Kemudian output yang ketiga yaitu neraca saldo, laporan perubahan modal. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan-perubahan yang ada di saldo-saldo kita di satu periode berjalan. Terus kemudian outputnya adalah di sini output anggaran. Nah, ini belum saya tambahkan untuk di anggaran. Kita bisa melihat realisasi dari rencana kerja atau rencana bisnis kita yang kita lakukan dalam satu periode tadi. Kita bisa melihat dari anggaran tadi realisasinya seperti apa, dan itu nanti bisa menjadi evaluasi ke depannya di bulan berikutnya.
begitu. Oke. Terima kasih Ardan. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan lain? Ini ada Ardan di kolom chat dari Dira. Ya. Dari Ayuan Dira. Ada cara cepat nggak ya untuk melacak kesalahan input yang mengakibatkan debit kredit kita tidak seimbang, atau harus melacaknya satu demi satu dari awal gitu Mas Ardan? Untuk kesalahan input di debit dan kredit itu kalau di Excel mungkin ini untuk melihat dari kesalahan input tadi adalah melihat di buku besar. Di buku besar itu kita bisa melihat akun-akun kita, karena di buku besar itu mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang mempengaruhi akun tadi. Nah, misal di kendaraan kita salah input di kredit. Oh, ternyata kendaraan kita ada yang di kredit. Nah, itu kita bisa benahin begitu di buku besar. Oke. Sudah paham. Mungkin tolong diberi contoh siapa Rahma di jurnal umum. Itu dibalik aja debit kreditnya. Bagaimana Ardan? Dibalik, jadi 1, 2, 30 itu di kredit, 1, 1, 10 di debit. Udah? Nah, terus ke buku besar. Terus ke buku besar. Nah, ini ada kesalahan input kredit 100 juta. Nah, ini nanti kita bisa berpatokan pada saldo normal dari semua akun tadi. Nah, kita bisa lanjutkan di PPT presentasi. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya lagi. Oh, sebelumnya aja, nggak apa-apa. Sebelumnya. Nah, di sini ini adalah transaksi di mana ketika kita mengakui sebuah beban yang telah kita bayarkan secara di muka. Rekening listrik bulan Desember 2019 sebesar 100.000 dibayar 15. Nah, untuk dasar beban ini tuh untuk diakui beban itu di tahun 2019 atau di 2020? Jawabannya ini adalah di 2019.
digunakannya itu 2019 dan dibayar di 2020. Kemudian jenis perusahaan menurut kegiatannya itu ada jasa, dagang, kemudian manufaktur atau pabrik. Karena IKM kita berarti itu adalah perusahaan dagang, membeli barang dagangan dan menyimpan barang dagangan, kemudian menjual barang dagangan. Terus kemudian dari perusahaan-perusahaan tadi membutuhkan sumber daya dari siklus usahanya. Kemudian dari transaksi perusahaan tadi itu akan menimbulkan akibat dari transaksi itu ada dua kunci, yaitu pertama adalah pendapatan dan biaya. Ini untuk menghitung dari laba atau rugi dari usaha kita masing-masing. Kemudian karena kita membutuhkan sumber daya, maka kita harus membutuhkan beberapa sumber daya, yaitu yang pertama adalah modal, aliran modal, kemudian peralatan, gedung, perlengkapan, terus apalagi ya, dan lain persediaan dan lain sebagainya. Persediaan ini adalah barang dagangan kita yang akan kita jual kepada konsumen yang bisa menghasilkan pendapatan dari penjualan tadi. Dan produk tadi juga menimbulkan adanya biaya. Karena ketika kita menghasilkan sebuah produk, maka kita harus membutuhkan memakan biaya untuk membuat suatu produk tadi. Oleh karena itu, maka dalam penentuan harga jual dari produk yang kita buat, maka kita bisa menentukan harga pokok penjualannya. Terus kita bisa menentukan harga itu dengan memarkup atau markup itu adalah menaikkan harga dari HPP dengan persentase keuntungan yang kita harapkan. Begitu. Kemudian untuk dari sumber dayanya itu menurut asalnya itu dari kreditur dan pemilik perusahaan, investor, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dari sumber daya peralatan dan perlengkapan, peralatan itu adalah suatu benda yang memiliki umur ekonomis yang lebih panjang. Kemudian perlengkapan itu sendiri itu adalah suatu barang yang habis digunakan atau habis pakai. Di sini contohnya perlengkapan itu seperti perlengkapan paper itu apa? Kertas, tinta, kemudian material dari produk yang kita buat, terus dan lain sebagainya. Sedangkan peralatan itu sendiri itu adalah suatu barang yang memiliki umur ekonomis yang lama. Contohnya komputer, terus kendaraan, terus mesin produksi, mesin lain sebagainya. Ya, mungkin alat-alat untuk memahat kayu dan lain sebagainya itu adalah suatu peralatan bisnis. Bedanya dari peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya di sini kegiatan perusahaan ini akan dilaporkan di neraca.
Nah, di neraca ini kita dilaporkan di neraca. Nah, di neraca ini kita bisa melihat dari perubahan-perubahan antara aktiva dan pasiva. Kemudian di sini basis akuntansi itu selanjutnya basis akuntansi ini berbasis kas dan basis akrual. Untuk basis kas ini itu adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Jadi ini adalah basis laporan arus kas. Kemudian basis akrual, di sini suatu transaksi diakui dan dicatatkan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Contoh yang tadi bahwa ketika kita membayar listrik itu di tahun 2019 lalu, tapi baru dibayarkan di tahun 2020. Maka yang dilaporkan adalah pas saat kita di tahun 2000 pengaruh transaksi pada saat kejadian tahun 2019 2020 karena dibayar pada saat di tahun 2020 dan berbasis pada kejadian saat itu juga. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah mempelajari rekening-rekening atau akun-akun yang kita buat di Excel tadi. Nah, ini menyesuaikan dari apa yang kita butuhkan untuk usaha kita. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Okay. Mungkin ini bisa dibaca selanjutnya. Mungkin kalau ada kebingungan bisa ditanyakan kepada saya. Gitu. Terima kasih. Oke, itu tadi penyampaian materi dari Mas Ardan seputar dasar-dasar akuntansi. Apakah dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua masih ada yang ingin ditanyakan? Ardan, aku coba mau tanya. Kalau di... Maaf, ini siapa ya? Rahma ya? Ini Ardan. Jadi tadi di Excel tuh ada tanda print. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Oh ya, coba maaf, mungkin bisa ditampilkan. Belum ini dijelaskan di situnya. Nah, di sini dari sistem yang kami buat ada kemudahan untuk sebenarnya bukan kemudahan sih, ya setidaknya bisa membantu untuk pencatatan transaksi untuk di IKM Tanjung Jaya. Nah, untuk tombol print ini kita bisa mencetak laporan yang telah kita buat tadi, misal contoh laporan laba rugi, kita bisa cetak dengan mengeklik tombol print. Boleh tolong diprintkan? Nah, ini adalah tampilan dari laporan yang
kita buat di Excel sehingga kita bisa mencetaknya sebagai laporan, dan ini bisa digunakan untuk pelaporan di bukti pelaporan ke kantor pajak. Kemarin kita sudah belajar pajak, sehingga kita harus melaporkan beberapa laporan untuk pembayaran pajak, kemudian bisa untuk apapun dari ini. Jadi ini sudah legal karena ini bisa ditandatangani oleh yang berwenang. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Baik Arjan, aku mau tanya Arjan, tadi dijelaskan mengenai asas apa ya, yang akrual dan kas tadi. Itu saya masih belum paham, Arjan, boleh dijelaskan dengan lebih sederhana gitu? Ya, untuk basis kasnya itu pencatatan yang mencatat yang mempengaruhi kas kita sepanjang periode itu basis cash. Sedangkan basis akrual itu ada tapi diakui. Jadi kas itu yang mana itu transaksi apa ya namanya? Misal kita melakukan penjualan. Nah, itu harus diakui saat itu juga karena sudah kita terima uang cash kita. Terus sedangkan kalau pas saat accrual, contohnya ketika kita melakukan pre-order di situ memang kita uangnya belum ada tapi sudah diakui sebagai pendapatan, begitu. Oke, terima kasih Arjan. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman, Bapak, Ibu? Oke, karena mungkin cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sebelum kegiatan presentasi pada sore hari ini kita cukupkan, saya akan membacakan kesimpulan mengenai presentasi yang telah dilaksanakan pada sore menjelang malam hari ini. Jadi, pertama, akuntansi merupakan disiplin ilmu yang sangat penting terutama bagi pemilik suatu usaha, karena dengan memahami akuntansi, kita dalam hal ini sebagai pemilik usaha bisa lebih cermat dalam menjalankan usahanya, karena perhitungan akuntansi dapat melibatkan dan memprediksi langkah perusahaan ke depannya. Kemudian untuk penggunaan dari akuntansi itu sendiri, jadi konsep dasarnya adalah menyeimbangkan antara harta dengan kombinasi antara utang dan modal. Kemudian untuk pencatatannya diawali dengan penulisan di jurnal umum yang kemudian diposting ke buku besar, dan dari buku besar itu akan dituliskan ke kertas kerja yang atau dalam bahasa lainnya adalah neraca lajur. Dalam neraca lajur ini dimuat informasi mengenai laporan laba rugi dan juga neraca yang nantinya akan diproses ulang sebagai laporan laba rugi, neraca, dan ada juga laporan keuangan lain berupa laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal dan juga laporan arus kas. Kemudian untuk tadi juga disampaikan mengenai aplikasi yang memuat sistem akuntansi berbasis Android, yang mana aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Play Store. Kemudian untuk materi-materi yang disampaikan pada hari ini akan dibagikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua melalui WhatsApp Group. Kurang lebih seperti itu materi kita pada
malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kita pelajari pada sore menjelang malam hari ini dapat bagi kita semua, terutama kita selaku pengusaha IKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.